Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, saya mau memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehatnya saya dapat membuat video pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula saya curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Mubarak Ahmad selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Aulia Rahma dari kelas 1C PGSD. Saya akan menjelaskan konstitusi dan konstitusi Indonesia. Nah, materi yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, mengenai pengertian konstitusi, jenis-jenis konstitusi, fungsi konstitusi, dan karakteristik konstitusi di Indonesia. Kita masuk materi yang pertama, yaitu konstitusi. Apa sih konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Adapun pengertian konstitusi dari beberapa para ahli. Yang pertama ada Brian Thompson, yaitu konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk operasi suatu organisasi. Yang kedua ada Phillips Foot and Jackson, di mana konstitusi adalah suatu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubungan di suatu negara. Yang ketiga ada Ivo de Hacek, atau mengidentifikasikan sumber, tujuan, penggunaan, dan pembatasan kekuasaan umum, itu adalah pengertian dari konstitusi. Kita masuk materi yang kedua, yaitu jenis-jenis konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Adapun juga konstitusi tidak tertulis, yaitu ketentuan yang mengatur tata negara, tetapi tidak dalam wujud naskah, melainkan terwujud konvensi atau pemufakatan secara bersama. Masuk ke materi fungsi konstitusi. Nah, ada fungsi konstitusi menurut William G. Address, yaitu yang pertama, konstitusi menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, konstitusi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal kepada organ-organ kekuasaan negara. Yang keempat, fungsi konstitusi sebagai kepala negara simbolik. Yang kelima, fungsi konstitusi sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama atau syariat negara. Selanjutnya ada fungsi konstitusi menurut Tom Paine, yaitu konstitusi sebagai pengganti raja dalam fungsi seremonial yang menunjukkan persatuan dan keagungan bangsa. Yang kedua, untuk mewujudkan kapasitas konstitusi yang diatur tentang negara di bawah penjagaan bersenjata dan dipamerkan kepada semua pendatang. Nah, tadi kan ada fungsi konstitusi sebagai kepala negara simbolik. Maksudnya adalah konstitusi memiliki fungsi yaitu 1, sebagai simbol persatuan, kedua, sebagai lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa, dan yang ketiga, sebagai puncak atau pusat kekhidmatan suatu upacara. Nah, tadi juga ada konstitusi sebagai kitab suci simbolik. Maksudnya adalah konstitusi mempunyai fungsi yaitu 1, sebagai dokumen pengendali, kedua, sebagai dokumen perekayasaan, dan yang ketiga, sebagai pembaharuan ke arah masa depan. Dapat kita simpulkan bahwa konstitusi memiliki fungsi-fungsi di bawah ini. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
Kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang sembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu karakteristik konstitusi di Indonesia. Nah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia telah melakukan sesuatu revolusi groundwork yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, atau dikenal juga dengan Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, atau dikenal juga dengan Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi Belanda II pada tahun 1948. Akibatnya, maka diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat. Tetapi Undang-Undang Dasar pada yang periode ini hanya berlaku untuk Negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, atau dikenal juga dengan Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Ya, maka dari itu dibuat lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, periode selanjutnya yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, atau dikenal juga penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengalami beberapa periode atau mengalami beberapa perubahan, maka sekarang dari tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang, maka berlaku kembali Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai konstitusi dan konstitusi Indonesia. Kesalahan murni datangnya dari saya dan kebenaran hanya miliklah Allah. Saya minta maaf jika banyak kata-kata yang salah atau banyak materi yang kurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.